Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Kesurupan. Kesurupan bisa dialami orang laki-laki dan orang perempuan di kota besar dan di berbagai daerah di Indonesia. Karena kesurupan, orang bisa berkata-kata dan bertingkah yang tidak lazim atau di luar kesadarannya. Ya, di kesempatan malam ini saya Widoyo Witstone bersama Bung Bro Jirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sedikit mengupas tentang fenomena kesurupan. Ya, Bung, Anda bagaimana memahami atau menyikapi tentang fenomena kesurupan itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bro Jirin Channel, semoga kita dalam keadaan sehat lahiriah maupun batiniah. Salam sejahtera, rahayu. Bung Wistun, malam ini kita coba mengulas sedikit ya tentang fenomena kesurupan. Iya. Terutama tadi tuh kejadian-kejadian kesurupan massal. Kesurupan massal. Itu banyak ya, banyak dialami gitu, Bung, ya. Berita-berita di televisi, di surat kabar gitu kan, kesurupan massal. Kira-kira menurut Bung Wistun dulu ini, kejadian kesurupan massal itu seperti apa yang Bung Widoyo Wistun ketahui? Dari pengetahuan saya pribadi pernah melihat dan pernah mendengar suatu kejadian kesurupan massal dari media yang ada di Indonesia. Itu bisa terjadi lebih sering dialami murid-murid sekolah di suatu mengadakan kerjaan belajar yang terjadi di luar sekolah, begitu, dalam suatu pelatihan. Itu kita pernah mendengar tentang kejadian kesurupan massal. Iya, benar sekali itu ya. Jadi fenomena kesurupan massal itu banyak terjadi di sekolahan-sekolahan atau di perkumpulan-perkumpulan orang lah. Dan kebanyakan yang mengalami kesurupan massal ini wanita gitu. Kenapa kok bisa terjadi kebanyakan wanita? Itu apa sebabnya? Apa karena tempatnya yang dianggap ada penghuninya, atau memang gangguan-gangguan dari orangnya itu sendiri gitu? Ya, cobalah kita sedikit mengulas ya. Iya. Ini pun mohon maaf kepada pemirsa semua, bukan berarti kita ini mengajari, tidak, hanya sekedar obrolan. Barangkali nanti ada sedikit manfaat buat terutama buat kita gitu. Kita dulu, betul, sebelum orang lain, ya. Nah, iya. Kejadian kesurupan massal berawal ini biasanya dari kecapean fisik ya, kecapean fisik. Kemudian ada beban mental yang dialami oleh para siswa ini gitu, atau para orang-orang yang memang sedang mengadakan perkumpulan gitu. Fisiknya capek ya, Bung Wistun. Masalah
pemicu dari kesurupan itu berawal tuh dari kecapean fisik. Biasanya karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau eskul itu. Kalau dalam kegiatan belajar mengajar yang sehari-hari itu kan biasanya sudah rutinitas. Artinya secara mental, secara fisik itu sudah terukur oleh siswa-siswa ini, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, pada saat ada kegiatan di luar sekolah yang sifatnya kadang-kadang menguras tenaga gitu, fisiknya kan mulai turun. Pada saat fisik mulai turun, biasanya itu yang lainnya ikut turun. Kayak orang gini, kan pernah kita bicarakan, pada saat orang ini capek, maka karakter dasarnya akan keluar. Iya, yang pemarah akan terlihat pemarahnya, yang welas asih akan terlihat welas asihnya gitu. Pada saat kecapean inilah orang ini karakter dasarnya akan muncul. Nah, pada saat fisiknya lemah, mentalnya lemah gitu, terus ada stressing dari kegiatan ini yang menguras mental, pikiran. Nah, pada saat mental ini terkuras, sementara emosi ini muncak, misalnya tadi kecapean atau pengen istirahat nggak bisa, atau ada intinya ada pemberontakan mental, pemberontakan jiwa, tapi ditekan gitu loh. Pada titik capek yang tidak terkontrol, timbullah masuk ke dunia alam bawah sadarnya. Maka dia histeris, terutama orang-orang yang mentalnya lemah ini, langsung histeris, teriak-teriak. Dan pada saat teriak-teriak ini, dilihat teman-temannya ini, sudah dipahami, wah ini kesurupan gitu. Nah, timbul efek yang lain. Yang tadinya dia hanya kecapean, kemudian teriak saja, dianggapnya orang lain kesurupan, timbullah ketakutan yang domino, efek dominonya dapat nih. Yang satu teriak-teriak, yang lihatnya ketakutan. Karena kondisinya sama-sama capek juga, udahlah seperti kita membakar sampah, merembet satu yang lain. Itu yang terjadi kayak gitu, Wisnu. Akhirnya yang satu tadinya hanya memicu saja, nah efek lanjutannya ini yang lebih parah kadang-kadang ya justru yang tersulut ini, yang baru gitu, yang tertular gitu. Masuk kesurupan gitu. Oh, kaget gitu. Kadang-kadang soalnya bisa aja orang lagi ngelamun juga atau lagi bengong, dia tiba-tiba kesurupan, bisa juga, Bu. Relax aja kalau serius-serius malah nanti bisa kesurupan. Ya emang bicara kesurupan ini memang relatif juga, benar juga ada ngeri-ngerinya juga. Bung Giring yang kesurupan mungkin saya bisa kabur. Kalau saya yang kesurupan, Bung Giring masih bisa ngobatin mungkin. Ya, itu tadi. Tapi yang pasti kan kita ikut takut. Ketakutan. Mungkin saya kabur, lari saya. Pada saat lari lihat orang, wah ini kesurupan juga. Nah, pada batas mental yang benar-benar down, itu bisa hilang sadar. Iya. Nah, gitu Bung Wisnu. Dalam kejadian itu memang menakutkan juga, Bung, karena dia selain berteriak histeris juga, yang kesurupan itu siswa-siswa itu bisa juga berkata-kata yang bersifat menyeramkan, misteri gitu timbulnya, jadi nuansanya tentang itu. Nah, di sinilah yang perlu kita pahami ya. Pada saat manusia ini mentalnya tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol, timbullah masuk ke alam bawah sadarnya.
pada fenomena kesurupan ini, saat tidak terkontrolnya ini nih, energi negatif ini masuk gitu loh. Jadi karena pada saat manusia ini tidak terkontrol, itu celah bolong-bolong istilahnya loh. Nah, energi yang negatif ini masuk. Setan ambil kesempatan di sini. Istilahnya menyipatilah ke orang-orang yang tersebut yang kena. Sebenarnya ekspresi yang nampak kan ada yang seakan menjadi harimau, seakan menjadi nenek-nenek gitu, kakek-kakek atau gimana gitu. Itu sebenarnya dari background cerita-cerita yang sebelumnya sudah diserap gitu loh. Gitu kan, maka pada saat itu energi yang negatif itu menambah-nambah gitu. Itu Bung. Iya. Tapi memang kalau kita lihat, kita pahami lagi, orang yang kesurupan, sedang mengalami kesurupan itu memang serem juga kesannya, Bung. Ya serem, ya serem lah karena kan melibatkan emosi, melibatkan nuansa yang terjadi itu jadi mencekam gitu. Bagaimana kita nggak takut melihat anak-anak itu teriak-teriak gitu. Sementara yang melihat ini tidak semuanya paham bahwa itu efek psikologisnya atau efek yang lain lah. Ini berkembang ini anggapan-anggapan ini, gitu. Gampang orang menanggapinya jadi seolah-olah di lingkungan itu ada setan yang pasti begitu, yang menambah kelam lagi suasana jadinya. Tambah histeris. Iya. Dan yang satu takut, yang lainnya takut. Biasanya yang ketularan itu lebih parah karena ditambahi dengan kecemasan, ketakutan, kebingungan gitu. Pada saat itu ya udah jadi. Makanya tindakan apa yang bisa kita lakukan apabila dalam kondisi seperti itu. Ini pemirsa semuanya ya yang perlu kita ketahui ini. Iya. Pada saat kondisi seperti itu, pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan dari si anak ini yang kesurupan dari kelompok yang sedang kesurupan itu, dipisah dulu, dipisah semua, dipecah ibaratnya. Nah nanti untuk tindakan selanjutnya ya tergantung dari keyakinannya masing-masing. Kalau memang dia beragama muslim ya dengan orang-orang yang ustadz-ustadz yang bisa itu gitu, atau orang-orang yang pelaku-pelaku orang pinter gitu kan. Itu. Jadi dipisah semuanya, yang kesurupan jangan dicampurin. Terus satu kedua, yang tidak kesurupan nggak boleh menonton. Bila perlu harus dipulangkan semua supaya dia tenang di rumah gitu. Kalau yang menonton ini tidak siap mental, sementara kondisinya sama, capek fisik, capek mental, emosinya nggak terkontrol, emosi kecemasan, ketakutan, ya akan ikut-ikutan lagi. Fenomena ini dalam bahasa ilmiahnya namanya histeria, atau dari kata histeris, itu menular itu. Ya udah, akhirnya semuanya jadi kacau gitu kan, mencekam gitu Bung. Tapi intinya bisa diobati Bung, orang kesurupan. Bisa. Apalagi kesurupan massal gitu ya. Pada dasarnya normal. Kemudian karena kondisi yang menciptakan ini seperti itu, karena kecapean, terus karena ada emosi yang tidak terkontrol, ya udah akhirnya terjadilah kesurupan massal gitu. Ya pemirsa, demikian bincang kami sekilas membahas tentang kesurupan massal. Iya, jumpa lagi bersama kami di kesempatan
mendatang dengan topik yang lain bersama Bro Giring Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.